Betul. Ma sehat ma, sehat semuanya sehat. Ini padahal yang diri sayang loh, dapat tempat dunia, tempat yang terbaik, kenapa nggak duduk aja bareng-bareng? Kalau majuan ke depan ini lebih asik semuanya. Ayo, yang masih diri boleh. Kasihan ibu-ibunya di belakang. Anak-anakku sekalian, ayo semuanya ke depan, nanti ada hadiah buat kalian. Yang bisa jawab pertanyaan dapat uang 100.000 rupiah. Kalau anak-anak harus disiapin dulu duitnya. Tuh, ada kan? Siap. Satu lagi kalau bisa jawab lagi, 100.000 rupiah lagi. Shallu ala Muhammad. Ayo anak-anak yang di belakang maju ke depan, nanti nggak dapat hadiahnya. Sampai jam berapa kita ngaji ini? Sampai jam 1 siap? Sampai subuh siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang pertama kita minta sama Allah. Dengan salam yang pertama ini mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan afiat untuk kita semuanya. Allah dapatkan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua kita minta sama Allah. Ya Allah, dengan salam yang kedua ini mudah-mudahan seluruh panitia yang mengeluarkan apapun baik materi maupun tenaganya untuk acara peringatan Maulid malam hari ini, mudah-mudahan apapun yang dikeluarkan diganti oleh Allah pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin. Ya Allah, dengan salam yang kedua kami minta ya Rabbana ya Rahman, orang-orang tua kami, guru-guru kami dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin. Sehat afiat. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang ketiga kita minta sama Allah. Ibu, dengan salam yang ketiga kita minta anak-anak kita nanti besarnya menjadi nasibul ulama, penerus alim ulama. Nanti besarnya mereka orang tanah syariah menjadi pemimpin negara yang amanah. Amin. Dengan salam yang ketiga kita minta doa sama Allah. Mudah-mudahan malam hari ini yang jomblo biar punya pacar, yang pengen nikah biar nikah. Dengan salam yang ketiga yang pacaran biar putus, yang pacaran biar putus. Amin. Mudah-mudahan putusnya depan penghulu. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala Sayyidina Nabiyyina Muhammadin, Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima uglik. Amin. Uy, amin. Uy, amin. Kalau amin angkat tangannya. Ini kadang-kadang kenapa kita banyak doa sama Allah jarang dikabul. Kadang-kadang aminnya main-main sih. Sekali-kalinya diangkat sambil ngupil. Amin. Udah dapet baik banget, dikasih ke teman peperin begitu. Ibu, sering doa enggak sama Allah? Banyak gak yang belum dikabul? Mudah-mudahan yang khusyuk malam ini dikabul sama Allah doanya. Angkat tangan semuanya dong. Kata Nabi, sunnah amin diangkat tangan, disatukan tangan keduanya, atau direnggangkan juga boleh. Kedua-duanya bagus, yang penting diangkat tanda kita serius minta sama Allah. Al-Fatih lima uglik. Amin.
al-khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi hatta qadrihi wa miqdarihil azim. Amin ya rabbal. Ayah dan bunda yang saya cintai, guru-guru saya yang hadir malam hari ini, punten, harusnya jam 9 kurang saya udah istirahat. Harusnya udah di sini bunda. Saya keluar dari pondok itu dari jam 11 siang. Saya langsung berangkat ke Cigombong. Kata anak-anak, saya mau nunggu di mana? Saya bilang jangan ditunggu karena saya masih di Sukabumi Cigombong. Tadi jam 5 sore saya udah lewat sini bu. Niatnya pengen mampir, madangnya di sini. Saya takut kalau jam 5 sore ke sini bukannya makan, malah gelarin karpet. Saya lewatin lagi langsung ke belakang ke Karikil ke Parung. Akhirnya saya bilang sama Bang Borai, abang tunggu aja, jangan ditelepon-telepon. Kalau di mobil saya itu 2 ibu. Kalau enggak zikir tidur. Ibu. Tapi sekarang sampai walaupun telat 10 menit, ridho apa enggak? Ikhlas apa enggak? Ikhlas apa enggak? Panitia kira-kiranya ridho enggak sama saya? Maaf, tolong amplopnya jangan dikurangi. Shallu ala Muhammad. Guru-guru saya yang saya cintai, punten mohon maaf. Begitu sampai ya Allah, langsung ke panggung, minta ridho, minta ikhlasnya. Semua yang hadir di tempat ini, bunda saya masya Allah biar panjang umur semuanya. Anak-anak tim hadrah sangat luar biasa dari Al-Istiqomah. Mudah-mudahan hadrahnya masuk surga bareng hadrah-hadrahnya. Ini sound system luar biasa, thank you banget. Kalau sound system dipakai buat acara maulid, insya Allah masuk surga bareng soundnya. Amin ya rabbal. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat, puja dan puji syukur hanya untuk Allah. Ini malam kita kumpul bukan karena kebetulan. Awas, kadang-kadang kita jadi manusia ketemu di warung, kok kebetulan ya ketemu di sini. Udah lama gara-gara corona belum ketemu lagi. Padahal semua nggak ada yang kebetulan. Kita malam hari ini duduk ibu dari awal sampai nanti akhir. Ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam qaribun ba'id wa kam ba'idun qarib. Berapa banyak orang yang jauh sampai ke tempat ini, yang dekat masih banyak yang belum sampai ke tempat ini. Benar gak kira-kira mak? Banyak gak sih teman-teman emak yang masih diajak ngaji masih embung, masih males, masih banyak gak? Yang diajak ngaji banyak alasannya, masih banyak apa enggak? Banyak apa sedikit? Pak RT ada nggak Pak RT? Terima kasih Pak RT udah ngizinin acaranya. Pak RW ada? Siapa Pak RW-nya? Bang Borai Pak RW-nya. Kurang ajar tuh orang. Diambil semua jabatan sama dia. Doain Bang Borai dan Pak RT dan panitia biar panjang umur. Saya bingung ibu, di antara jadwal safari dakwah maulid full di Oktober ini, yang paling tua panitia ini doang acaranya. Yang datang tua-tua pisan. Saya lagi mikir jangan-jangan ntar gua datang depan gua tua semua. Alhamdulillah yang perawannya masih ada kelihatan. Shallu ala Nabi Muhammad. MC terima kasih banyak. Ibu, semua yang hadir nggak ada yang kebetulan. Yang jauh kadang-kadang sampai, yang dekat belum tentu sampai. Yang sampai, yang duduk malam hari ini jangan juga sombong. Mentang-mentang datang sombong, besok-besok ngomong, kok malas sama mulian. Nih gua habis pulang mulut. Jangan sombong. Kita yang duduk bersyukur. Kenapa? Kita datang bukan karena sehat. Kita datang bukan karena kaki yang kuat melangkah, tapi kita datang karena di hati kita ada nur cahaya Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, kalau ditanya nama Muhammad dijawab yang keras. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini kita hadir karena cahaya Nabi Muhammad. Kita hadir karena berkah maulid Nabi Muhammad. Ini malam kalau nggak ada acara maulid Nabi jam segini, ibu ada nggak yang duduk di sini? Di rumah nonton TV udah nggak resep. Dari Isa filmnya si Andin. Tawa lo, ngaku lo, bener ya?
Bener. Ini kita bersyukur sama panitia bikin acara ini. Kalau nggak ada acara ngapain duduk di sini? Betul. Jam 9, setengah 10 depan TV acara nggak ada yang rame, main handphone paling. Betul. Mak main handphone tiduran rambut meriap kayak kuntil anak bisa. Bapak mual bakal pakai baju koko, udah pakai kaos kutang semuanya pakai koloran. Yang di pos ronda nerusin main gaplehnya. Siapa tuh orangnya? Timnya Bang Borai. Emang dia orangnya lagunya tuh. Provokator dia. Yang bikin kebaikan dia. Yang ngasih izin RT RW-nya dia. Mudah-mudahan dia duluan masuk surga. Mati duluan. Ya kan ke surga udah mati. Biar panjang umur Bang Borai, amin. Ya Rabbal. Ini Allah punya janji sama orang Situ Petek. Bener nggak namanya? Mana Situ Peteknya baca? Oh iya, kami sama. Ya Allah yang saya hormati Kiai Muhammad Setak. Datang tadi beliau. Allah, saya pengen ngincer dekat beliau karena saya ngefans banget dengan beliau. Masih ada. Bang Borai tanggung jawab. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu, Allah punya janji siapa orang kampung Situ Petek yang bersyukur sama Allah, dikasih kedua mata dipakai memandang yang baik, tangan berjabat tangan kepada hal yang baik, kaki melangkah ke tempat yang baik, kalau nikmat dipakai untuk ibadah sama Allah, Pak, insya Allah janji Allah la azidannakum, bakal ditambah rezekinya oleh Allah. Ya Allah Pak, kadang-kadang kita punya mata kan sembarangan ya Pak ya. Saya bahasanya kita loh, termasuk diri saya. Jangan jauh-jauh, baru tadi aja di lampu merah Yasmin ibu, ya Allah depan saya mana orang bocah nungging. Gue nggak liatin depan mata, gue tegesin, gue pikir itu warnanya hijau, matanya kurang. Betul. Tapi kalau malam hari ini mata dipakai memandang yang baik, man nazara aliman faka'annama zarani. Siapa orang yang mandang wajah orang alim seakan-akan memandang wajah Nabi kita Sayyidina Muhammad. Tadi banyak guru-guru kita termasuk beliau, Masya Allah kita pandang wajah beliau, Pak, insya Allah nanti akan pandang wajah Nabi Muhammad. Ini tangan berjabat tangan yang baik. Dari awal saya masuk guru-guru saya banyak, saya salaman satu persatu. Saya minta sama Allah tawasul dengan salaman kepada guru-guru dan orang tua saya. Nanti dia berkiamah di akhirat, saya berjabat tangan dengan Nabi Muhammad. Sekarang kita duduk bareng-bareng di bawah pohon nangka. Diam lu, masukin botol. Nggak jadi nih, duit cepetnya nggak jadi nih. Duduk jangan ngongkong, itu biji salak kelihatan. Biji salak. Tadi makan biji salak kelihatan tuh dari sini. Jangan ngongkong. Alhamdulillah. Masker pakai di mulut bukan di dagu. Iya. Insya Allah nggak ada corona, amin. Lagi Kiai, maaf, yang bahaya bukan cuma corona Kiai, yang bahaya itu congorna. Congorna siapa? Congor tetangga bahaya enggak? Betul. Shallu ala Nabi Muhammad. Siapa yang bisa jawab pertanyaan 100.000 rupiah? Wah, emaknya pasti mata duitan. Bener itu. Bener kan? Bener itu. Ibu, ini kita kumpul duduk malam hari ini bersama-sama. Nabi berpesan yusarul mar'u ma'aman ahab. Nanti umatku akan dikumpulkan bersama siapa yang ia cintai sewaktu di dunia. Yang cinta sama pemain sepak bola, hati-hati loh. Jangan-jangan nanti di akhir disiapin tiang gawang di neraka. Mau loh. Boleh nggak sih demen sama artis? Boleh. Boleh nggak sih suka dengan pemain sepak bola? Boleh. Boleh nggak sih ngefans dengan orang lain? Boleh. Tapi kalau perkara cinta, cintailah Nabi kita Sayyidina Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Sayyidina Muhammad. Seorang Nabi Nabi Muhammad itu basyaran laisa kal basyar. Nabi Muhammad itu manusia tapi nggak seperti manusia pada umumnya.
Ibu, Nabi matanya berapa? Saya matanya berapa? Saya sama Nabi sama apa enggak? Sama. Matanya sama-sama. Nabi tangannya berapa? Orang suka damai tangannya berapa? Sama apa enggak? Nabi kakinya berapa, Pak? 2. Kita kakinya berapa? Sama atau enggak? Jadi Nabi dengan kita sama apa enggak? Beda. Nabi Muhammad basyaron laisa kal basyar. Ini manusia yang sangat mulia yang Allah ciptakan oleh Allah yang maha mulia. Nabi seorang manusia yang agung, yang Allah katakan dalam firman-Nya, "Qul innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu." Allah nyuruh salat, Allah salat apa enggak? Enggak. Allah nyuruh zakat, Allah salat apa zakat apa enggak? Allah nyuruh puasa, Allah puasa apa enggak? Tapi Allah nyuruh salawat, Allah salawat apa enggak? Salawat. Allah katakan dalam firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Innanya harfun nasbin wa tauqid. Benar-benar kata Allah, aku dan seluruh para malaikat-malaikat yang membaca salawat untuk Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu, Allah yang nyiptain ini alam, Allah yang punya ini dunia, Allah yang hidupkan kita semua, Allah yang bakal ngambil umur kita semuanya, Allah yang punya rizki terhadap seorang hambanya, Allah yang menentukan takdir setiap hamba-hambanya. Tapi Allah juga yang mencontohkan berselawat untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad. Ini dengerin firman, kalau kita hati nggak bergetar berarti tandanya kita kurang banyak selawat, Mak. Saya boleh duduk nggak? Boleh duduk, boleh. Nanti saya ke depan ke tengah-tengah, Mak, boleh? Maaf Kiai, izin. Allah berfirman, innallaha, innanya harfun nasbin wa taukid. Ini Allah pakai firman dengan kalimat inna harfun nasbin. Apa maknanya? Benar-benar bahwasanya aku, kata Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikat yang gak pernah terhitung jumlahnya, yusholluna 'alan nabi, menggunakan kalimat fi'il mudhari'. Apa makna fi'il mudhari'? Makna fi'il mudhari' tatkala ayat itu diturunkan esok hari dan waktu yang tidak ditentukan. Sampai malam hari ini, sampai detik ini, seluruh para malaikat beserta Allah memuji Nabi kita Sayyidina Muhammad. Makanya kalau kita malam hari tidak salawatan malas, saya bingung. Ada orang situ pote, tetangga diajak maulid dan malas, saya bingung. Kenapa? Kita yang punya Allah dosa kita banyak, sedangkan para malaikat nggak punya dosa, tapi malaikat baca salawat untuk Nabi Muhammad. Apakah salawat Allah berbeda dengan hambanya? Pasti. Bagaimana salawat para malaikat dengan nabinya? Pasti berbeda. Salawat Allah untuk Nabi Muhammad maknanya apa? Rahmatuhu al-makrunah bita'zim lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang Allah baca untuk Nabi Muhammad adalah maknanya rahmatuhu al-makrunah bita'zim lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni rahmat yang Allah berikan kepada Nabi untuk mengagungkan, memuliakan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Pak, kalau orang malam ini nggak ada yang baca selawat, Nabi nggak bakal turun kemuliaannya. Kalau ibu-ibu orang sini nggak doyan selawat, Nabi nggak bakal menjadi hina, nggak bakal. Karena yang berselawat buat Nabi bukan kelasnya, bukan manusia lagi, tapi langsung Tuhan Jalla wa Azza, Allah dan para malaikat-malaikatnya langsung berselawat untuk Nabi Muhammad. Maaf, ibarat air yang ada di gelas ini nih, Bu. Woi, kelihatan nggak? Air yang ada di ini gelas udah penuh atau belum?
Ini biar ibu semuanya lihat, biar maulidnya makin cakep, selawatan makin mantap. Ini gelas penuh nggak dengan air? Kita bikin eksperimen sekarang. Ini gelas yang penuh dengan air. Maaf, bukan duduk aja sekarang. Ngeliat duitnya kamu makainya. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Duduk santai. Ini gelas, maaf ibu, maaf demi Allah, maaf. Bukan menyamakan gelas dengan Nabi Muhammad. Ini biar akal kita sampai dulu. Kenapa kita disuruh baca salawat? Tujuannya apa? Dengarkan. Ini gelas, anggaplah gelas ini yang terisi rahmatnya Allah. Allah maknanya fi'il mudhari. Yusalluna 'alan nabi. Allah baca salawatnya abadan selamanya. Artinya ini gelas yang sudah penuh. Lalu Allah baca salawat dan para malaikat baca salawat. Kira-kira ditambah begini tumpah apa enggak? Tumpah apa enggak? Penuh apa enggak salawatnya? Lalu orang situ kota malam ini baca salawat, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tumpah. Apa yang terjadi? Luber. Lalu apa maknanya? Kita yang baca salawat tidak bakal menambah keagungan Nabi, karena Nabi sudah agung oleh Allah yang maha agung. Tapi kita yang baca salawat malam hari ini, kita memohon agar tumpahan rahmat yang dimiliki oleh Nabi terkena oleh badan kita yang banyak dosa malam hari ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Paham maksudnya? Ini ada dalilnya. Baca di dalam kitab Tanqihul Qaul. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asran. Siapa saja orang situ petek yang baca satu salawat untuk Nabi Muhammad, dibalas 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saking banyaknya rahmat, orang-orang yang banyak baca salawat tidak bakal mengurangi rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu kita yang baca maulid, yang peringatin maulid dari kecil, Pak, apakah maulid ini bid'ah? Kalau ada orang bilang bid'ah, iya, jawabnya iya. Jangan dulu berantem. Karena bid'ah itu yang di zaman Nabi nggak ada, sekarang ada. Itu namanya bid'ah. Iya bilangnya. Contoh, di zaman Nabi ada nggak tenda begini? Bid'ah nggak? Karpet model begini ada nggak zaman Nabi? Bid'ah nggak? Bangku kayak gini ada nggak zaman Nabi? Bid'ah nggak? Gelas model begini ada nggak zaman Nabi? Bid'ah nggak? Ini tisu bid'ah nggak? Jangankan tisu, jangankan tenda, jangankan sound system, muka ibu juga bid'ah. Paham maksudnya? Tapi apakah bid'ah ini untuk kita masuk dalam neraka? Oh, jangan dulu. Jangan takut. Perhatikan baik-baik. Nabi kita Sayyidina Muhammad. Tuh, nggak dijawab lagi. Nabi kita Sayyidina Muhammad. Begitu dong. Nabi kita Sayyidina Muhammad. Bu, Nabi setiap hari Senin berpuasa. Dengar baik-baik. Nabi setiap hari Senin ngapain? Sahabat bertanya, ya Rasul, kok setiap hari Senin engkau berpuasa? Ada apa? Fihi ulitu. Karena di hari ini aku dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan. Nabi lahir tanggal berapa? 12 Rabiul. Hari apa? Bayangkan ibu, Rabiul Awal bulan biasa-biasa. Rabiul Awal bukan bulan istimewa. Beda dengan 4 bulan yang Allah haramkan, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, Rajab, dan bulan Ramadan yang memang Allah muliakan. Tapi kenapa Nabi lahir di bulan Rabiul Awal? Ini rahasia Allah. Kalau Nabi lahir di bulan Ramadan, nanti ada orang munafik zaman sekarang bilang Nabi bukan mulia, Nabi mulia karena lahir di bulan Ramadan. Nggak bisa. Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Apa tujuannya? Ini rahasia Allah, bahwa Nabi mulia bukan karena bulan, tapi bulan yang biasa menjadi mulia karena kelahiran Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya bahasnya maulid dulu Pak, karena kemarin habis berantem sama orang Wahabi, jadi ada panas masih ada nyisain dikit. Karena ada Bang Bore ini yang ngasih saya, bener gak? Betul-betul. Karena saya girang ini, alhamdulillah corona udah mulai gak ada, orang kumpul udah Bu, 2 tahun capek kita, betul apa enggak? Betul apa enggak? Corona jangan bicara penyakit lagi, corona itu bukan penyakit, bukan. Allah berfirman, kul la yusibannana illa ma katallahu lana. Nggak bakal penyakit apapun kena kamu kalau kena emang takdirnya Allah.
Corona ini berkah. Mana buktinya? Gara-gara corona emak main handphone semua. Iya, emak lu punya channel YouTube sekarang. Dulu orang tua kita kalau mau nyambel baca selawat, salatullah salam. Ambilin terasi dikit lagi. Karena makan enggak. Emak mau nyambel pakai vlog. Oke guys. Emak bikin vlog ya, kita kalah sama emak. Dan corona 2 tahun bocah nggak sekolah, ini doa lu, mak. Emang iya? Dulu waktu anak kita sekolah dijewer dikit pada marah sama gurunya. Ayo, banyak nggak yang lapor gurunya? Tanya kiai-kiai zaman dulu, saya waktu mondok sama saya punya orang tua, saya mondok sama kakek saya. Ya Allah tiap hari dikasih rotan. Nggak hafal nggak joman, hajar. Pulang ke bapak ngaduk ditambahin balok, lepah. Bocah sekarang dijewer bapak, dijewer gurunya disamperin. Kata corona, gua datang, tenang, gua datang. Nih, lu rawat anak lu tuh di rumah, bisa nggak lu 2 tahun? Pinter nggak nih bocah sama lu? Hei, pinter apa enggak? Kata corona apa? Gua bawa berkah. Malam hari ini kalau orang belum eling, belum zikir, dongo orang. Maaf agak kasar sedikit. Kenapa? Dengerin baik-baik. Dulu sebelum corona, bocah yang pinter bahasa Inggris lu banggain. Betul nggak? Itu lulus kalau 3 mata pelajaran nggak bisa, nggak lulus nih bocah. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, apa terus? Matematik. Ini belajar tahun-tahun 3 ini nggak bisa, nggak lulus. Datang corona, lulus. Kok bisa lulus sayang, kan kamu bego. Kata anaknya, aku lulus berkat punya kuota. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Berarti corona berkah buat si bego. Lalu kalau sekarang corona udah nggak ada, masih mau belajar ngaji juga ada. Yang pinter bahasa Inggris ternyata belum nyampe kuburan masuk corona udah nggak ada manfaatnya. Bukan nggak bermanfaat, kurang. Cuman pondok pesantren dilupain. Sekarang nyari pondok. Iya. Sebab anak pinter ngaji enak gak orang tuanya? Enak gak? Ngajarin bocah ngaji gampang apa susah? Gampang apa susah? Bu, kalau pengen anaknya pinter ilmunya manfaat, ini bocah ngaji ibunya kudu hormat sama kiai. Dulu orang tua saya ngajarin begitu. Anaknya ngaji, orang tuanya hormat. Bocah sekarang anaknya mengaji kudu pinter, orang tuanya ngelawan sama kiainya. Emang bener. Makanya kiai pada kurus-kurus kayak gue pisan badannya. Tawa lu mah. Ibu, padahal kalau dia pinter baca Quran yang seneng siapa? Yang seneng siapa? Siapa yang seneng? Ibu mati nih. Amin. Jangan ya. Ibu meninggal dunia jangan mati dah. Itu kan suami walaupun sayang banget bu, kalau ibu mati cuma malam doang nangisnya. Beneran dah. Datang Pak RW Bang Borai, rokok dia langsung 234. Kenapa 234? Mati 1, tinggal 2, tinggal 3, tinggal 4. Bener apa enggak? Siapa yang ngajiin ibu? Anak yang pintar bahasa Inggris. Dia Yasin pakai bahasa Inggris begitu. Anak yang nonton Atta Halilintar, Raffi Ahmad. Enggak. Yang bakal ngajiin kita, bikin kita bahagia di kuburan sampai ke akhirat, anak yang ngaji di pengajiannya. Dia baca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal. Anak yang pintar ngaji, orang tuanya bahagia. Walaupun bapaknya tukang main, bapaknya tukang main bur. Karena anaknya pinter ngaji, nanti nih bocah ngasih mahkota buat ayahnya. Ayah mau kemana? Nggak tahu nak. Amal ayah berkurang baiknya, ayah ke neraka. Ya Rob, Wallahi tunggu dulu. Aku anaknya beliau.
Itu ayahku ya Allah, memang kurang amalnya, tapi aku diperintahkan ngaji suatu dunia. Nih aku pakaikan mahkota, masuk ke dalam surga karena anak yang pandai ngajinya. Amin lu. Kalau anak udah ngajarin masih belum juga bocah ngaji. Tajam nih udah aja ngabukin daripada ngaji semua. Amin. Wujud kidam mukhalaf lil hawa itu iya mu'minat kudrat irada terus ilmu hayat sama terus aliman hayat Sallu ala Nabi Muhammad. Gira nggak anak yang pintar ngaji gitu? Ngajarin bocah kan nggak gampang ya Kiai ya. Saya ngajarin siang-siang santri yang bocah ngalang tuh yang pulang pergi, kadang-kadang ya Allah bocah belum nyampe juz amma udah ada duluan. Iya beneran, kan pada berebut baca duluan nih mah. Juz amma ditaruh, mending bagus banget, kadang-kadang kapro udah pada copot. Emaknya nggak merhatiin yang begitu gitu tuh. Bocah mana dekil banget, ini pada kemana sayang anak-anak ngejar layangan ah? Ya Allah. Jam 2 bocah balik lagi ya, boro-boro wangi badan bau belalang. Lu pada udah bau barang tengari-tengari belajar dah alif-alifan. Alif, naib, alif, naib. Alam taro kayak apa? Alam taro kayak apa? Makanya guru ngaji kadang-kadang makin agoman. Goin domah digenggam, mbak kasrah di kolong, gemblong. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya penting acara peringatan Maulid. Dulu Nabi hari Senin berpuasa. Nih, orang suka damai benci Maulid, dia puasa silahkan. Jangan dibantah. Oh, Nabi nggak bikin peringatan, nggak ada sound system. Ya iyalah. Zaman dulu baru-baru sound system. Motor emek deh kagak ada. Supra yang nunggik nggak ada juga, kagak. Bener nggak mah? Jangan motor Supra, pengajian yang kelihatan banyak banget, daster sama kerudungan juga nggak ada zaman Nabi. Betul betul. Betul betul. Tapi boleh nggak bikin peringatan? Boleh apa enggak? Kumpul-kumpul baca selawat bagus apa enggak? Ini nyawa tenda mubazir apa enggak? Awas lo, ngomong mubazir. Jadi mubazir lo ke mall cukup lo jalan-jalan. Betul-betul. Jalan anak ulang tahun gede-gedean. Wah, itu nggak mubazir. Gilang diajak sama panitia, ayo semuanya Maulid. Ya goceng. Pengen dapat syafaat, harapannya ke surga paling tinggi lagi Firdaus. Goceng. Itu tuh dipaksa dulu sambil ngelak dah. Panitianya orang tua semua deh ke tanah. Bisa mati. Begitu. Yang jadi panitia preman semua lagi yang nongkrong di pos ronda. Ya, dia lagi dengan orang yang nggak bakal lima acara bener nih mah. Pasti pada korupsi semua dah. Goceng mau dikorupsi gimana nih? Bantuin, ada acara bantuin, peringatan Maulid bantuin, musola lagi diriin bantuin. Kita nggak mungkin bantu sendiri bareng-bareng. Cuman emang anehnya kalau udah pada jadi musola masjid, dia masukin kagak ada lagi. Itu masjid kayak kurung batang pisan nomornya. Tapi mudah-mudahan ini kan peresmian sambil apa tasyakuran musola apa ini? Nurul Islam, mudah-mudahan musola yang dibangun bareng-bareng, yang pada nyumbang semuanya, mudah-mudahan setelah kebangun enak, yang isi juga banyak. Amin. Ya Rabbal. Ini anak hadron lagunya doang nih lagu nih. Malam ini pada bener baju pada seragam perbayar dong baju. Udah bayar lunas. Mulainya enggak bukan apa namanya hadron panggung 2.000 bagi 10 orang 20.000. Lagunya pada punya pacar tai banget dah. Yang paling mahal paling 200.000 paling 20.000 atau orang 20.000 punya pacar. Bensin ceban tinggal ceban. Udah. Iya. Udah sudah. Belum masih ceban. Paket yang goceng tuh yang sebilang. Yang kalau dikirimin video muter doang. Iya.
tinggal goceng kan dia panggilan ya. Mana dia ngajak pacar lagi malam ini ya, tinggal goceng. Akhirnya jajan kagak beli promah sama Aqua. Emang lagunya udah meretai. Ini anak lo jangan cuma bikin maulid, besok subuh yang gantiin tuh orang tua. Setuju gak? Mana bakal ente kan bakal kan? Ini kan maulidnya Ustaz Daud ya? Ustaz Daud kemana tadi aja? Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ini bocah besok hadrat tes nih, pengen tahu subuh ada kagak nih semuanya. Ayo dah mak. Mak kalau pengen nyari mantu jangan malam-malam, yang bocah mama manusia malam. Kalau nyari mantu yang benar subuh-subuh matang rongi di masjid dan musola. Beneran. Kalau dia bisa bangun subuh udah pasti mampu bangun rumah tangga. Selalu ala Nabi Muhammad. Tapi jangan sembarangan mah, ini anak hadroh soleh-soleh. Kalau nyari calon mantu lihat dong anak hadroh. Insya Allah tato nggak ada tatonya dia mah. Tato nggak punya man, koreng budik banyak. Emang santri ya, jangan ada yang bagus semuanya. Mau tidur bete, gitar nggak punya, goreng-goreng. Begitu malam-malam kamar mandi perih banget. Itu pengalaman ya, iya. Dulu saya waktu mondok begitu bu, ya Allah koreng-korengan tangan albenana. Waktu mondok nih, waktu saya mondok nih tangan albenana sih. Kadang-kadang pas ngatin kitab ya Allah nempel nama-nama bersatu. Kadang kalau madang nih Pak nih kurang laun, saya mau minta nasi dia mana cocoli kita. Selalu ala Nabi Muhammad. Kalau yang ada ini musolanya udah bagus, musolanya udah diriin, yang ada anak muda cakep, yakin saya Pak. Soalnya bagus lagi musolanya. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang azan begitu, RT datang. Ngeliat dulu, siapa yang azan nanti ya? RT baik-baik pulang ngajar. Sallallahu Nabi Muhammad. Ibu, Nabi peringatin maulid apa enggak pertanyaannya? Peringatin. Dengan cara apa beliau? Berpuasa. Artinya Nabi berpuasa. Kenapa bukan hari yang lain? Jelas beliau menanyakan dan beliau menjawab, fihi uridtu, karena di hari Senin aku dilahirkan. Berarti hari Senin kelahiran Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi peringati, Nabi kenang. Cuman beda caranya doang. Contoh lagi nih biar akal masuk, jangan sok-sokan punya ilmu tinggi makin bidah makin jadi. Awas. Contoh, apa sih hukumnya gelas? Gelas nggak ada hukum. Apa hukumnya motor? Motor nggak ada hukum. Ibu, pernah ada orang gila datang ke tempat saya. Kata dia bilang begini sama saya, punya ayah waktu masih belum meninggal. Pak Kiai ceramah kemana-mana. Iya, kenapa? Kok Pak Kiai marah berhala? Berhala? Saya bilang, Mak, berhala saya. Itu mobil berhala, kata dia. Mobil motor gue dibilang berhala sama dia. Kenapa Pak? Zaman Nabi nggak ada. Oh iya juga ya. Zaman Nabi enggak. Saya tanya, Bapak dari mana? Dari Depok. Naik mobil? Enggak, jalan kaki. Cakep nih orang. Zaman Nabi banget bagaimana? Nanti Bapak berangkat haji, mau apa enggak? Mau dong. Rukun Islam yang keberapa? Kelima. Saya kan hafal. Oke. Jalan kaki ya? Oh enggak dong, naik pesawat. Begitu kan. Kan kurang aja di berhala namanya. Dengerin baik-baik, zaman Nabi ada nggak mobil? Zaman Nabi ada nggak motor NMAX? Tapi kita yang pakai zaman ini boleh apa enggak? Itu bid'ah bukan? Bid'ah. Kan dari zaman Nabi. Tapi bagus apa enggak? Dosa apa enggak? Enggak. Dengerin nih kisah Nabi. Kenapa ada maulid? Biar dikisahkan kisah Nabi Muhammad. Nabi itu punya 3 kendaraan. Berapa kendaraan? Siap-siap. Nabi punya berapa kendaraan? Yang pertama kendaraan Nabi itu keledai. Apa? Tahu nggak keledai segede apa? Segede kambing. Keledai gede. Yang kedua Nabi punya kendaraan yang namanya onta. Apa yang kedua? Yang pertama apa? Keledai. Yang kedua apa? Yang ketiga Nabi punya kendaraan yang namanya kuda. Apa yang ketiga? Sekarang lihat, buka sejarahnya semua. Nabi, ibu, Nabi
Sayyidina Umar bin Khattab pernah berdiri. Istrinya nanya, wahai Umar, kenapa engkau berdiri? Keledai Nabi lewat. Keledai Nabi lewat diri karena hormat dengan siapa yang punyanya. Kita makhluk yang malas banget diri. Buset. Paham gak sih Pak? Zaman dulu orang pada hormatin Nabi Pak. Zaman sekarang kebanyakan dosa orang sekarang kan zaman dulu Pak. Bener gak kira-kira? Tuh kendaraan yang pertama apa tadi namanya? Nanti kalau jalan santai tuh dah ya Supra lah. Betul nggak? Kendaraan yang kedua rada gede dikit. Onta. Bawa barang, hijrah Nabi pelan-pelan jalannya, pakai apa namanya? Onta. Kalau Nabi perang, Nabi dakwah, ngadepin musuh, Nabi nggak naik onta Pak. Perang pakai onta gitu, oke, awas nggak ada. Begitu Nabi perang yang dipakai kendaraan yang paling mahal di zamannya apa? Kuda Nabi yang paling keker, kuda Nabi yang paling gagah. Jadi kalau ada seorang kiai, seorang habaib punya mobil yang hebat, bagus apa enggak? Boleh apa enggak? Jangan nyinyir. Ngedoain guru nggak bisa, masa guru kudu miskin mulu? Woi, ya Allah, shollu ala Nabi Muhammad. Jadi punya mobil boleh enggak? Bukan lihat mobilnya tapi maknanya sebagai apa? Kendaraan. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Lihat lagi yang berikutnya soal bid'ah. Di zaman Nabi kita Sayyidina Muhammad, Al-Quran itu belum bisa dibaca seperti sekarang Pak. Karena bid'ah yang dilakukan di zaman Utsman. Akhirnya apa? Al-Quran dibukukan sampailah ke orang Sukadamai. Kalau Al-Quran kagak dibukukan, itu gimana kita bacanya? Kudu ku Arab. Kudu Arab. Cuman ada atu lembaran-lembaran namanya mushaf. Berebut sama orang di dunia gimana cara baca. Sekarang di rumah masing-masing ada ogah baca. Betul. Disuruh nggak sama Nabi dibukuin? Enggak disuruh, tapi kenapa disuruh dibukuin sama Utsman? Karena biar menjadi kebaikan, tujuannya untuk mengenang Nabi kita Sayyidina Muhammad, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagus apa enggak? Walaupun bid'ah zaman Nabi enggak ada, enggak usah jauh-jauh, rumah kita juga bid'ah zaman Nabi ada nggak sih yang dicor pakai bonde? Ada apa enggak? Masjid zaman Nabi emang dicor atapnya? Pakai coran nggak sih? Ibu silakan ke Mekah, sekarang udah enak Madinah itu bid'ah semua. Tapi bagus apa enggak? Haram apa enggak? Enggak. Paham? Kullu syai'in muta'allaqun bin nabi ghali. Setiap apapun yang disandingkan dengan Nabi Muhammad pasti bermakna. Ini panggung jadi bermakna karena dipakai peringatan Maulid Nabi Muhammad. Ini sound system bakal menjadi syafaat buat abang dan kita semua. Kenapa? Karena malam hari dipakai untuk berselawatan dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, perbanyak baca selawat ya ma. Ya Nabi alaika salam, ya Habib salam, salawatullah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Lalu setelah kita peringati Maulid ini, apa yang bisa kita petik? Masih terus? Sampai jam berapa ini? Jam 1 kuat? Subuh kuat? Jam 3 kuat? Pernah nggak ceramah? Menguhudi pernah? Ya Allah enak banget lu mah. Ibu, mudah-mudahan ceramahnya nggak sampai malam ya Bu ya, biar subuhnya jangan kesiangan. Setuju? Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Baik, perhatikan. Apa hikmah peringatan Maulid? Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Apa maknanya? Sungguh ada pada diri Rasulullah tauladan akhlak yang baik, tauladan kehidupan yang baik, uswah qudwah yang baik.
yang harus kita contoh daripada Nabi kita Sayyidina Muhammad. Ini uswatun hasanah dibagi 4. Di antara yang 4 ada tabiatul insan, tabiat seorang manusia maknanya. Apa contohnya? Nabi makan, maka kita pun harus makan. Tapi tabiatul insan tidak harus diikuti. Contoh, Nabi kalau makan jarinya 3, kalau emang kita nggak bisa 5-5-nya biarin dah. Paham nggak maksudnya? Tapi ambil yang harus kita lakukan pertama, sebelum makan baca apa? Setelah makan ngucapin apa? Tapi apa yang kita makan nggak usah ngelihat apa yang dimakan sama Nabi, nanti nggak enak. Contoh, Nabi hanya makannya kurma Pak, kalau yang Bapak doyan boleh, takut-takut kita mah kelanti. Betul. Nabi makannya gandum, roti, di Indonesia namanya nasi, beda nggak? Berbeda nggak apa-apa, penting mulai baca Bismillah, akhiri dengan kalimat Alhamdulillah. Nabi kalau makan sebelum lapar, udahan makan sebelum kenyang. Kita Pak kalau belum kelar, kalau belum perut kepenuhan, belum berhenti kita madang. Betul. Lalu apalagi tabiatul insan, melihat cara berpakaian Nabi Muhammad, diikutin boleh, nggak diikutin nggak apa-apa. Contoh, Nabi pakai imamah, kita belum pede, boleh nggak pakai imamah? Betul. Betul. Asal yang terpenting kata Nabi, tutup auratnya. Apa? Tutup. Awas anak-anakku sekalian, kayak gini kan cakep nih, pakai peci semuanya, ya Allah, ganteng-ganteng. Pasti anaknya si Al ini, Ali Nurdin. Ibu, awas loh sama film-film yang sekarang loh Bu. Kadang-kadang tontonan jadi tuntunan. Tuntunan ini cuma bilang tontonan. Oh, ke mall itu nonton orang ceramah, nonton. Gila ikatan cinta diliatin dari habis kisah. Kadang-kadang remote diumpetin dulu, mari takut dipindahin sama anaknya. Saking takut ketinggalan, kadang-kadang sejarah depan TV. Allahu Akbar. Ya, mulai dah. Ibu, padahal kalau pengen ibu lihat, itu ada nasihat loh buat ibu di film Ikatan Cinta. Mau tahu nggak apa nasihatnya? Si Al ganteng nggak? Andin cantik nggak? Rumahnya mewah apa enggak? Mobilnya punya nggak? Tapi kenapa berantem mulu? Itu nasihat. Ternyata rumah mewah, mobil megah, ganteng, tampan, cantik belum tentu bikin tenang hati kita. Bener nggak? Tapi kalau bercinta untuk Nabi Muhammad, hati merasa tenang. Shallu ala Nabi Muhammad. Kata A baca selawat bikin tenang, iya. Tapi laki saya masih marah-marah mulu. Gampang. Ntar pulang laki lagi tidur bacain selawat. Dengerin. Laki-laki cuma tanjak tunjuk. Ibu kalau ada laki-laki marah sama ibu, anak pada marah, ibu jangan marah-marah lagi. Ntar dari ini stroke laki kawin lagi. Beneran. Kalau anak kita ngeselin, bapak kita keselin, cukup ibu pakai daster, megang. Kembali ke asalmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau laki tukang marah-marah, ntar pulang laki lagi tidur, jangan dibangunin. Ibu ngambil wudhu baca selawat. Mudah-mudahan dengan selawat yang diajarin sama AA, laki saya jadi baik saja. Udah ngambil wudhu, cakep, pusat-pusat. Selawat anda. Bila Ijro'il datang mengambil. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Lalu apa yang terakhir tentang mana uswatun hasanah? Kata Nabi kita Sayyidina Muhammad, ada sifat aku yang harus kamu turuti. Mana? Yakni adalah dakwah qudwah bil hal. Apa contohnya? Banyak orang yang berkata, yuk bangun, yuk kerja bakti, cuman mulut doang. Kata Nabi, kalau mau bekerja, dikitin suaramu, banyakkan tenaga. Bangun musola, alhamdulillah. Sebelah mana sih musolanya Pak Haji?
Yang tadi salam hati, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang berjariah semuanya mendapatkan rahmatnya Allah. Nanti di surga dibangunkan, ya Allah, bangunan yang megah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat yang pada ngebangun jangan merasa capek, yakin aja bakal banyak dapat ganti pahala dari Allah. Yang belum bisa ngebangun tolong dong jangan komentar mulu. Emang kadang-kadang susahnya kita begitu mak. Padahal jangan melihat orang dari casingnya. Nabi kita Sayyidina Muhammad bersabda, Innallaha la yanzuru ila sawarikum wa ansamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa af'alikum. Allah itu ngelihat manusia bukan dari fisiknya. Lihat sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Siapa beliau? Umar bin Khattab itu pembunuh. Orang kalau ngebunuh ya mabuk. Orang kalau mabuk ya zina. Tapi lihat kata Nabi Muhammad doanya, nih hati-hati sama orang yang tukang bunuh, tukang zina. Kalau udah masuk Islam dia taubat, Masya Allah dia bakal yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi? Allahumma a'izzal Islam bu umarain. Ya Allah, kuatkan Islam di antara dua Umar. Nih dengarkan nasihat. Kenapa Nabi Muhammad malah berdoa minta dikuatkan Islam di antara dua Umar? Tatkala itu ada Umar bin Khattab, ada Umar namanya Abu Jahal. Akhirnya di antara dua Umar yang masuk hidayah Umar bin Khattab. Seorang pembunuh, bahkan Nabi target pembunuhannya preman bukan. Wih, jawab preman bukan. Jawab preman bukan. Tapi kalau hidayah udah masuk, lihat menjadi sahabat Nabi Muhammad. Ini Umar bin Khattab akhirnya masuk Islam menjadi sahabat Nabi. Apa yang terjadi? Ini rahasia Allah. Jangan melihat dia hari yang kemarin, lihat hari ini apa yang dia lakukan. Kalau dia berjuang untuk agamanya Allah, demi Allah, dia lebih baik daripada kita semuanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah nggak ngambil sahabat dari orang-orang baik. Ada Umar bin Khattab yang diangkat derajat oleh Allah, masuk dalam khalifah, menjadi sahabat Nabi Muhammad, bahkan wafat bersama Nabi kita Sayyidina Muhammad. Umar bin Khattab Pak, sampai makamnya itu dekat dengan Nabi Muhammad. Orang kalau ke kota Madinah beres sholat di Raudhah, lalu dia keluar, itu lihat ada makam namanya Sayyidina Muhammad, Abu Bakar, wa Umar bin Khattab. Lihat Allah angkat derajat orang yang biasa-biasa tapi menjadi bermakna karena Nabi kita Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ayo semuanya bersatu. Zaman makin akhir. Jangan merasa bahwa kita orang yang berilmu kita nggak pernah mau dapat nasihat. Ingat, di tongkat Nabi Musa alaihissalam ada kalimat, kullu alimin la ya'malu bi ilmihi fahuwa iblisun sawa. Orang yang berilmu tapi nggak mengamalkan ilmunya, maka dia dengan iblis sama. Saya sendiri Pak, kenapa saya bangun pondok pesantren gratis? Apakah hanya kepengen banyakin santri? Oh, banyak santri banyak madang, puyeng gua. Bener apa enggak? Kenapa bangun pondok gratis Pak? Dari awal bangun pondok sampai hari ini, sampai nanti Allah tentukan, saya pengen gratis total. Masuknya gratis, makannya gratis, listrik gratis, biaya akuntan sampai kitab tafsir Jalalain, semuanya saya beliin. Apa sih orang banyak nanya kadang-kadang, kenapa gratis? Padahal dalam kitab Taklim Mutalim satu alif itu 1000 dirham. Boleh kok bayaran, sedekah kok mereka. Apa kata saya? Yang saya khawatirkan, saya bolak-balik umroh setiap tahun. Saya sholat berjamaah setiap harinya. Saya takut itu belum bisa untuk saya dekat dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Demi Allah Pak, di dalam sholat kita akan duduk antara dua sujud. Apa bacaannya? Rabbik firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa. Apa doanya? Rabbik firli, ampunin saya ya Allah. Warhamni, rahmati saya. Wajiburni, tutup aib saya Allah. Ini si Anggi cuman pecinya doang putih, gamisnya putih padahal sama PA. Si Anggi apa? Kurang ajar amat tuh. Gue ceramah tadi bilang PA juga namanya. Ibu, saya kalau dibuka aibnya Bu, saya lebih jinak daripada anjing. Serius. Ngaku saya. Siapa sih yang paling hebat di antara kita?
Tapi jangan kesal sama orang yang bikin salah. Gara-gara salah kita ada di dunia. Mana contohnya? Nabi Adam bikin kesalahan, kita kumpul di situ pakai. Bener kan? Kalau Nabi Adam nggak makan buah puding, nggak salah, nggak bakal ada ini suka damai. Sound system nggak bakal ada, ngapain surga pakai sound system? Oke, semuanya yang di surga, tolong semuanya merapat dulu, kagak. Betul nggak? Kita belajar dari salah, tapi orang yang salah pengen tobat. Orang yang merasa benar, jangan terlalu merasa. Yang dikhawatirkan nanti di akhirnya bukan husnul khotimah, malah su'ul. Na'udzubillah summa na'ud. Makanya saya bangun pondok, kiai minta izin, minta redho, minta doanya. Lagi enak bangun pondok, ayah saya wafat. Orang tua saya, guru saya. Ya Allah, kemarin 2020 wafatnya hari Jumat. Hari Senin datang ngasih amanah, terusin ya Anggi ya. Ayah kayaknya udah nggak kuat lagi. Ya begini amat ini ya. Ya Allah, lagi enak-enak bangun pondok bunda. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pagi ditepak paha saya sama dia. Kata Habib Mahdi, Anggi jangan ninggalin ayah. Ditepak hari apa ini Anggi? Hari Jumat ya. Ayah pengen wafat Jumat husnul khotimah. Jam 2 anak kumpul kelar meninggal. Shollu ala Nabi Muhammad. Kata Habib Mahdi, ayah makamin di pondok Anggi biar dekat sama santri. Iya Habib. Pengen dimakamin pondok, Umi ngomong. Jangan di pondok, di belakang rumah, ntar Umi nemenin. Ya tahlil malam pertama, nyusul dia. Umur nggak ada yang tahu. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, dengerin ini oleh-oleh untuk saya dan kita semuanya buat renungan. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan, hadza fadlihi ta'ala 'alal aba bi barakati du'ail abda wa hadza fadlihi ta'ala 'alal abda dibarakati amalul abah. Dengarkan baik-baik untuk saya dan kita semuanya. Yang pertama, hikmah peringatan Maulid. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan kehebatan, keberkahan, kebahagiaan orang tua lantaran doa dari anak-anaknya. Sekarang ibu punya ridho terhadap anak, tapi nanti kalau udah meninggal dunia di akhirat, ibu nggak bisa memberikan syafaat buat anak-anak. Sebaliknya, anak-anak inilah yang akan memberikan pertolongan buat ayah dan ibunya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kalau sekarang ibu ada corona 2 tahun belum mikir nih anak di pondok atau di pengajian, ibu orang yang bodoh di akhir zaman. Jangan berpikir mereka yang kerja ibu bangga, maaf. Begitu kita meninggal dunia, uang apapun tidak akan menjadi jaminan kebahagiaan di akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak, Ma? Tapi bahagia kata tafsir Ibnu Katsir, hadza fadlihi ta'ala 'alal aba bi barakati du'ail abna. Anak yang mendoakan akan menjadi kebahagiaan untuk orang tuanya. Yang kedua, wa hadza fadlihi ta'ala 'alal abna bi barakati amalul aba. Anak-anak kita nanti bakal bangga lantaran amal-amal orang tuanya. Ibu bakal mati enggak? Bapak bakal mati enggak? Tukang son bakal mati enggak? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RT, RW, tukang som, ibu-ibu, Ustaz Anggi, ibu, semua bakal berakhir nggak sih? Lalu kenapa kita minta umur panjang? Walaupun usia berakhir, amal jariah terus mengalir. Bisa diikutin bareng-bareng. Umur boleh berakhir, baca bareng-bareng. Kurang kompak. Umur boleh berakhir, tapi amal jariah terus mengalir. Umur boleh berakhir, amal jariah terus mengalir. Kenapa kita nanti bakal bahagia? 3, sedekatin jariah. Sedekah, Pak, dengan apa aja. Nggak bisa ikut bangun musola, minimal punya mulut yang baik-baik. Ya Allah, bang udah yang benar kali ya, jangan pada korupsi gitu deh. Betul. Yakin aja dulu, percaya aja dulu. Semakin kita yakin, insya Allah Allah bakal taruh amanah sama orang-orang itu. Lihat buktinya begitu jadi, enak semua nikmatin, semua sholat dengan khusyuknya.
Tinggal kita bagaimana memikirkan anak-anak ini menjadi orang-orang yang bisa mengisi saf-saf dalam sholat berjamaah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Sebaliknya, kalau orang tua enggak punya amal, nanti yang kesian anak kita. Dia ngelancong ditanya, lu anak siapa Tom? Anak pulang bin pulang, ya bapak lu Tom mati ketimbang otak amal. Enak apa enggak digituin sama orang? Enak apa enggak? Tapi kalau disebut bapaknya, ya Allah Tom, bapak lu matong yang bantu bangun masjid. Ya Allah, bapak lu mana DKM masjid orangnya baik. Ya Allah Tom, bapak lu matong belum johor udah sholat duluan. Sallu ala Muhammad. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah cukup lama ya Bu ya. Kita baca sholawat. Saya minta dengan izin para kiai semuanya kita bertawasul untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ayo saya ulang dulu, maaf. Yang pertama, perbanyak baca sholawat. Apa yang pertama, Bu? Kurang kompak. Yang pertama apa sayang semuanya? Perbanyak baca. Ibu kalau doa ibu pengen dikabul, perbanyak baca sholawat. Di Tanqihul Qaul ada tuh Bu. Baina wa baina sama hijab. Antara kita dengan Allah itu ada hijabnya. Jadi kalau doa kita pengen sampai kepada Allah, kata Nabi, robek hijabnya dengan perbanyak baca sholawat untuk Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi yang pertama apa tadi Pak? Perbanyak baca. Yang kedua, ikuti Bu akhlak Nabi Muhammad. Ayo istri-istri jangan ngelawan ya Bu ya. Pelan-pelan gimana caranya kudu ikhlas Ibu walaupun capek banget. Ya Allah ngurusin anak, ikhlasin aja. Ibu kalau ngelahirin sakit apa enggak? Sakit banget apa sakit aja? Sakit banget. Kapok enggak tapi? Enggak ya. Ya tahu lahir mulu anak 7 sama kayak curug ngejajar begitu. Tahu lu mah bener. Kadang kalau kondangan anak ikut semua. Pas buka amplop 15.000. Anak Bopi ini semuanya atu madang semuanya. Sallu ala Muhammad. Itulah kehebatan ibu. Kehebatan ibu. Ayo akhlak yang baik. Ayo anak-anak hormatin orang tuamu sayang. Surgamu di orang tuamu, ridho Allah pada orang tuamu sayang. Maaf. Sehebatnya seorang anak depan orang tua tetap bocah. Betul? Saya udah punya anak, saya punya sandi depan orang tua saya tetap bocah. Jangan sombong depan orang tuamu. Walaupun dia tukang ojek, awas hati-hati. Surga dan keberkahan ada pada dirinya. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Lalu apa lagi? Jaga akidah. Yuk terus maulid Nabi Muhammad. Kiai terima kasih banyak nyemangatin maulid. Kalau bukan sekarang ada maulid, saya takutnya nanti generasi kita nggak paham lagi apa itu maulid. Padahal maulid ini penting, kumpul bareng-bareng memuji Nabi Muhammad. Ini nggak bakal bikin Allah cemburu karena Allah yang nyuruh kita semuanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan majlis ini akan menjadi mulia karena memuji Nabi kita Sayyidina Muhammad. Yang terakhir, ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan bermasyarakat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafar. Ayo bergotong royong semuanya. Ini enak nih. Orang kayanya ada, tokohnya ada, ibu-ibunya ada, anak mudanya ada, ustadznya ada, bocah-bocahnya ada. Coba lihat berapa jari tangan kita Bu. Coba angkat semua adikku sayang berapa jari semuanya. Yang pertama namanya apa ini? Nih kalau pengen tahu gimana cara kita untuk bersatu. Ini apa namanya? Jempol. Ini telunjuk ini orang kaya. Orang kaya lagunya begini soalnya. Tuh, pindahin. Tuh. Nih, orang yang tengah, apa yang tengah? Apa yang tengah? Yang tengah ini ulama. Apa yang tengah? Ulama, tokoh masyarakat adanya di tengah-tengah. Bisa begitu? Harus bisa. Tengah-tengah. Jangan dulu main salah paham dengan siapapun, betul? Lalu yang ini apa namanya? Siapa ini? Anak muda. Coba kalau acara yang tua-tua doang ya mikirinnya mati doang. Tapi karena anak muda yang main hadroh, coba kalian tahu main hadroh, sholat dulu, udah aneh. Ambulan ngejajar semua. Tapi jangan awas, anak muda kenapa? Nanti kata orang tua ngomong, nanti lu terusin ya kalau udah nggak ada. Tuh, selalu ala Muhammad. Nah yang kecil apa ini yang kecil? Yang kecil apa? Yang kecil apa? Ini kelingking apa maknanya? Bocah-bocah recehan. Ini tuh bocah recehan. Kalau nggak sembarangan dia bisa masuk ke itu nih. Tuh bocah kecil. Tapi
Tapi bocah kecil kalau lawan ibunya kalah, siapa yang menang? Ayo, ibu ini kan ibu jari, ibu-ibu betul. Acara apapun kalau nggak ada ibunya enak apa enggak? Nggak enak. Tetap yang rame siapa? Ibu-ibu. Ngaji bapak nyengir semua. Saya begitu di pondok soalnya. Kalau mama mah waduh kuat-kuat banget. Tapi ibu kalau bocah menang mana? Menang mana? Apa maksudnya? Kemarin gue ceramah lagi anak ceramah, bocah nangis keluar sama dia geledek. Demi bocah kalah dia. Jadi depan guru juga. Betul. Tapi semuanya ayo, orang kaya jangan sombong, ulama jangan takabur, anak muda jangan belagu karena kau masih gagah. Anak-anak jangan pada nggak punya adab. Ingat emak lo, nih emak nih. Emak kalau udah manggil, anak kumpul. Yang kaya nunduk tuh. Yang kaya nunduk walaupun tanjak tunjuk, ketemu emaknya diem dia. Ulama nih yang ngomong, yang bicara, yang ngaji. Kalau ketemu sama emaknya, ketemu sama bininya, nunduk. Takut sama bini mah. Betul, benar kira-kira. Anak muda juga sama, lagu-lagunya pada gagah, tetap aja diem di ketek emaknya. Nunduk nggak ketemu emak. Bocah juga sama. Kalau emak yang ngumpulin, jadi pak. Bener apa enggak? Maka yang terakhir, ukhuwah Islamiyah dalam bermasyarakat ada pada pedoman ibunya semuanya. Apa? Al-Madrasatul Ula, Madrasatul Ula. Ibu adalah madrasah pendidikan buat anak-anaknya. Ajarin anak-anak kita ya bunda ya. Jangan kayak kemarin di Cilebut pada tawuran itu tuh. Ibu bener nggak tawuran nggak kemarin? Awas besok kalau tawuran jangan polisi lagi, nggak bakalan bocah nyautin. Emaknya kudu turun semuanya. Pakai dasar mak. Bawa centong, bawa panci mah. Woi. Ayo mama garis keras yuk. Lawan kuing siap, cabuk siap kuing. Bisa mak begitu mak, bisa mak. Kalau nggak mau pakai dasar mak, kembali ke asalmu yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, ketiga ini tolong semuanya insya Allah. Kalau ketiga ini ada akhlak, ada jaga akidah, bersatu semuanya insya Allah ini masyarakat atau jadikan badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Terima kasih banyak. Dan terakhir dari saya anak-anakku semuanya, ibu saya minta izin, minta redho. Santri bawa apa? Oh ya sini maaf. Ada beberapa santri saya yang nyusul ibu, dia tahu aja gue ceramah di sini lagi. Ibu, saya mau lelang tanah wakaf. Tanah yang baru saya punya sekarang Kiai 2.700 meter. Udah kepenuhan, nggak muat. Kemarin orang jual tanah persis di samping pondok 1.500 meter. Harganya sampai 750 juta. Saya baru nge-DP 100 juta, kurangnya masih banyak apa dikit itu. Tapi kalau malam ini kita yang 2.000 dikeluarin, yang 3.000 dikeluarin, yang 10.000 dikeluarin, yang 50.000. Jamaah malam hari ini mau nggak saya ajak buat bantu saya bayar tanah wakaf pondok pesantren? Bukan begini kurang ajarnya. Dia sedekah ini. Bu, ibu jalanin 3S. Berapa S? Wih, berapa S anak muda? Yang kompak berapa S anak-anak? S yang pertama sholat. Apa S yang pertama? Awas mau ganteng mau kagak kudu sholat. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya walaupun 1000 kalau tak apa gunanya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang. Yang pertama apa? Sholat. Yang kedua S, sholawat. Apa yang kedua? Sholawatnya udah belum? Sholat isyanya udah belum? Sholat isyanya udah, sholawatnya udah. S yang ketiga, awas. Apa? Bisa sedekah? Mau berjuang sedekah? Ingat loh yang tadi, umur boleh berakhir tapi amal jariah terus. Siap angkat semua tangannya. Ya Allah yang redo aja, yang ikhlas nggak apa-apa. Ya nggak ikhlas saya sumpahin daripada setruk semuanya. Ya lu kurang ajar banget, jalan biduan aja. Oke bapak angkat tangannya semuanya.
Angkat tangannya semuanya saya. Angkat tangan sambil selawatan, sambil selawatan. Siap angkat tangannya siap. Siap sedekah. Niatin ya Bu, saya sedekah untuk orang tua saya. Untuk kesehatan saya. Untuk dikabulnya doa-doa. Untuk mendukung program Asy-Syifa. Untuk jadi amal jariah penolong di akhiratnya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Angkat dulu ke belakang samping, ke samping, depan, masukin, jangan lihat lagi, masukin. Ambil. Jangan lihat lagi. Yang ada jam-jamnya dicopotin, gigi emas giginya copotin dulu. Siap selawatan siap. Hadroh siap. Semuanya siap. Lampunya boleh dimatiin. Lampunya saya boleh turun ke bawah boleh? Siap. Lampunya dimatiin bisa nggak? Allahumma sholli. Nanti kamu dapat hadiah 100.000 rupiah. Ini keren. Tos. Iya tos. Ini buat tengik semua nih buat tengik. Sholli ala Muhammad. Sehat ya. Nanti jadi hafiz ya. Harus jadi pintar baca Quran ya. Bu, santri saya kemarin alhamdulillah Bu dapat menang juara, dapat beasiswa ke Al-Azhar Mesir. Karena baca Quran. Jadi acara di Pontianak, acara ini Bogor dan Samaya melawan pondok-pondok pesantren. Dapat beasiswa dari SMP, SMK, S1, S2, S3 sampai doktor di Al-Azhar Mesir. Shallu ala Muhammad. Keliling dunia dengan baca Al-Quran, baca selawat. Shallu ala Muhammad. Siap selawatannya, mereka bisa dipenuhi. Itu kasih aja. Siap. Ini yang mau, maaf mana sini Don, sini. Ya Allah, ini bawa ini santri nggak tega sama saya kali Bu ya. Tuh, ini ada kwitansinya. Yang mau nanti ini ada rekening BCA-nya, langsung datang ke pondok aja. Saya mau bikin kampung tahfiz di pondok Asy-Syifa. Insya Allah Allah berikan kemudahan kelancaran semuanya. Dimatiin bisa lampunya? Kita awas buat Muhammad. Di mana nanti lampunya? Lampu panitia mau dimatikan terlebih dahulu. Lampunya ya, jangan panitianya. Iya, Ustaz. Kalau lampu belum ada, lampu pegangan dulu. Coba lampunya coba. Bismillah. Ibu, ada yang punya handphone bawa, bisa nyalakan. Coba kita bercinta dengan Muhammad malam hari ini. Yang nyalakan brisnya, mudah-mudahan bertawasul nanti di alam kubur mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo handphonenya jangan pelit. Ya Allah, lihat guru-guru semua, lihat panitia, semua panitia bisa ke atas panggung boleh guru-guru saya. Masya Allah. Ada mahalukian ya. Sekaligus kita mahalukian berarti ya. Masya Allah. Nanti tolong mutar Ibu, maaf sisihkan berapapun, niatkan untuk menyenangkan hati Nabi kita sedang Muhammad. Dan ini niatkan untuk program Pondok Pesantren Asy-Syifa. Coba beri nyalakan lagi semuanya. Nyalakan lagi. Baik, saya baca salawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya datang ke sana ya. Jadi saya bawa minyak wangi nggak ada ya. Ini minyak raudhah nih Bu. Saya kiriman dari Madinah. Biar kita kangen di kota Madinah. Shallu ala Muhammad. Saya semotin ke atas ya. Ini disinfektan juga soalnya. Wanginya enak, raudhah kayak karpet Nabi di Madinah. Semuanya baca salawat untuk Nabi Muhammad. Wanginya enak. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa berziarah ke makam Nabi di Madinah. Amin. Allahumma amin ya Rabbal. Semuanya direkam, nanti silakan tag di IG saya Andi_Asy-Syifa. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Qadimal Ihsan. Jangan pakai ini, pakai dus aja, Harus saya kadus.
Angkat tangannya. Walana zannun fi ya raja lal iman ya hanan ya hanan. Ikutin ya hanan ya manan ya manan ya Rasulullah. Allahumma ij'alni nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min khalfi nuran wa min tahti nuran. Ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Untuk orang tua saya semuanya, lin nabil ummi wa Khadijah ummi wal batulil khatami sayyidatin niswa ya hanan ya hanan. Ya Allah muliakan ayah dan bunda kami ya Allah. Ya Allah berikan kecukupan rezeki ayah dan bunda kami ya Allah. Berikan mereka wafatnya husnul khatimah ya Rabbana ya Allah. Jika ayah dan bunda yang ingin umrah ya Allah berangkatkan umrah. Sekali lagi, lin nabi ya ummi, lin nabil ummi. Ya Allah, maafkan kesalahan kami sebagai anak-Mu ya Allah. Sampai umur kami setua ini belum bisa membahagiakan ayah dan ibu kami ya Rabbana ya Rahman. Di malam hari ini berkah maulid Nabi, di malam hari ini berkah salawat untuk Nabi Muhammad. Ayah dan bunda kami ya Allah panjangkan umurnya bersehat walafiat. Ya Rahman ya Rahim ya Amin Yil ummi wa Khadijah. Ya Allah, saat kami sakaratul maut ya Allah hadirkan Nabi Muhammad ya Allah. Tatkala ruh ini diambil Engkau ya Allah, hadirkan cahaya Nabi Muhammad ya Rabbi. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Hanan ya Hanan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin Allah amin. Angkat keris cahaya. Ya Rasulullah, saksikan umatmu yang berselawat pada hari ini ya Rasul. Cinta nggak dengan Nabi Muhammad? Rindu nggak dengan Nabi Muhammad? Terus nyalakan blisnya, biarkan malam hari ini kita bercinta dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Cinta ini nggak akan mengundang murka Allah, tapi cinta ini akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan bapak, kalau malam hari nanti pulang acara ini ada yang bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad, sampaikan salam kami semua untuk Rasulullah SAW. Beliau Nabi Muhammad, kita nggak pernah berjumpa dengan dirinya. Beliau kasih Allah, kita nggak pernah sejaman dalam hidupnya, tapi cinta dan sayang ini terus ingin berselawat untuk dirinya. Mudah-mudahan Allah akan kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad. Alangkah indahnya hidup ini
Andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku, kena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Semuanya yang keras, Allahumma, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah, Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku, kena. Ya Rasulullah, semuanya keras. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Amin, Allah rindu pada. Semuanya yang keras, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mudah-mudahan cinta ini sampai kepada Nabi Muhammad. Semua doanya dikabul karena berkah Nabi Muhammad. Semua hidupnya bermanfaat karena berkah Nabi kita Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan panitia yang telah mengeluarkan apapun dan warga sekitar seluruh tokoh masyarakat diganti dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sudah mahalul qiyam belum? Belum mahalul qiyam? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fa hina qaruba awan wa hadzal habib ala bis samawati wal ardi fihinna bi tarhib. وأمطار الجود الإله إلى أهل النصيب وأسد الملائكة بتبشير العالمين داعي سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. Ayo teman-teman panitia semuanya naik ke atas panggung. La ilaha illallah. Ayo mulai. فالكم تكشافت كنا هذا المسرور يبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق النور وأنفض الحق حكما على من الله عليه نعمة من حواس الأمة أن يحضر أن للأمة تأنيثا لنبيها المسعود ومشاركة لها في هذه السمات الممدود فحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهن الخليل وصول القسمة الوافية فأتى الوقت الذي رد الله له حضور جد هذا المولود وقال سبل الكامل نور عمود وبرز الحامد المحمود موسى الله بتعزيمه والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Ayo semuanya panitia semuanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. أشرق الكون بابتهاج
Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, tafarrad walana al-bushra bisa'atin mustamirin laisa ya. Amin Allah, amin. Al-Mustafa Al-Hadi Muhammad, marhaban ya Rasulullah, ahlan marhaban bika inna bika nas'ad, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban wa bijai ya ilahi, marhaban jud babal ya qul maqsad, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, wahdina jasabiri kaibiri tus'al wa nurshad, Rabbi baina bijahi, Allahu Allah bijiwari hayranat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allahu Allah salawatullah alaika, wa salatullahi tarsha asyrafa rusuli Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kumpul bersatu karena Nabi kita Sayyidina Muhammad. Lebih kurang mohon maaf, langsung tutup doa sama guru. Nanti ada ya. Siap. Saya mohon maaf jika banyak penyampaian yang salah. Sebelum itu janji saya buat anak-anakku saya. Ini 100.000 kamu bagi-bagi, siap? Jangan berebut, siap? Siap, kamu yang megang saya, yang megang dia.
Siap. Selalu ala Nabi Muhammad. Satu lagi buat siapa ya? Oh iya, yang sebelah sini. Oh yang perempuan deh, ngalah yang laki sama perempuan di sini. Nanti bagi-bagi tapi siap. Bagi-bagi siap. Selalu ala Nabi Muhammad. Baik hadirin wal hadirat dirahmati Allah, cukup sekian. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, bisa ketemu lagi insya. Jangan lupa yang punya foto dan videonya tag Anggi_Ashifa. Shallu ala Nabi Muhammad. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.